Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana kisah cinta, air mata, dan perjuangan hidup hadir untuk menemani malam-malam Anda. Hari ini, kita akan menyimak sebuah cerita penuh luka, pengkhianatan, dan perjuangan seorang gadis yang tersisih di rumahnya sendiri, namun akhirnya dipilih oleh cinta sejati. Inilah kisah Tersisih, namun dipilih, sebuah perjalanan yang akan membuat hati Anda bergetar, dan percaya bahwa kebenaran serta cinta sejati selalu menemukan jalannya. Mari kita mulai. Arini tumbuh dalam keluarga yang dulunya penuh cinta. Ibunya adalah sosok lembut yang selalu melindunginya, namun sejak sang ibu meninggal dunia, hidupnya berubah seketika. Ayahnya menikah lagi dengan Ratna, seorang wanita yang awalnya tampak baik di depan banyak orang, namun di balik itu menyimpan ambisi besar untuk menguasai semua yang dimiliki ayah Arini. Ratna datang membawa seorang anak perempuan bernama Maya, yang seumuran dengan Arini. Bukannya menjadi teman, Maya justru menjadi bayangan kelam dalam hidup Arini. Dengan wajah manisnya, Maya selalu berhasil mencuri perhatian sang ayah, hingga Arini seakan tak terlihat lagi di mata orang yang paling ia sayangi. Hari-hari Arini penuh dengan perlakuan tak adil. Ratna mengatur rumah seakan miliknya sendiri, dan Maya selalu menjelek-jelekkan Arini dengan kata-kata sinis. Namun, Arini tidak pernah menunduk. "Aku harus kuat," bisiknya dalam hati setiap kali kesedihan hampir menghancurkannya. Ayahnya, meski sebenarnya menyayangi Arini, seringkali tidak peka. Ratna pandai bersandiwara, memperlihatkan kebaikan palsu setiap kali ayah Arini ada di rumah. Sedangkan ketika hanya mereka bertiga, Arini kembali menjadi bulan-bulanan. Di sekolah, Arini dikenal pintar dan rajin. Namun, bahkan di luar rumah, ia sering merasa sendirian. Banyak orang menganggapnya gadis dingin, padahal sebenarnya ia hanya berusaha menutup rapat luka yang ia alami di rumah. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan menatap langit-langit kamar. "Ibu, andai ibu masih ada, aku pasti tidak akan merasa sendirian seperti ini," lirihnya. Namun, setiap pagi ia bangkit dengan wajah tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Meski disisihkan, Arini tidak pernah menyerah pada hidupnya. Ia percaya bahwa suatu hari nanti akan ada cahaya yang menuntunnya keluar dari kegelapan ini. Ia hanya tidak tahu bahwa cahaya itu akan datang dalam wujud yang sama sekali tak terduga. Suatu malam, ayahnya memanggil Arini ke ruang tamu. Dengan wajah serius, ayahnya berkata bahwa ia sudah berjanji dengan sahabat lamanya untuk menjodohkan Arini dengan putra mereka, seorang pria muda bernama Raka. Kabar itu membuat Arini terkejut sekaligus bingung. Ia tidak pernah terpikirkan untuk menikah secepat itu. Di sisi lain, Ratna dan Maya mendengar kabar itu dengan hati yang bergejolak. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arini, yang selalu dianggap mereka rendah, bisa berjodoh dengan pria yang tampan, kaya, dan terhormat. Sejak malam itu, iri hati mulai tumbuh semakin kuat dalam diri Maya. Ketika pertama kali bertemu, Arini merasa canggung. Raka adalah sosok pria mapan, berwibawa, dan memiliki tatapan tajam yang membuatnya gugup. Namun, Raka justru terkesan dengan Arini yang sederhana dan tidak suka berpura-pura. Dari pertemuan singkat itu, benih rasa mulai tumbuh di hati Raka. Maya, tentu saja, tidak tinggal diam. Ia berusaha tampil sempurna di hadapan Raka setiap kali pria itu datang ke rumah. Maya berpura-pura ramah, sopan, dan penuh perhatian, padahal aslinya sangat berbeda. Ratna pun ikut mendukung putrinya dengan menjelek-jelekkan Arini secara halus di depan Raka. Namun, Raka punya mata hati yang tajam. Ia justru tertarik pada sikap Arini yang berani membalas sindiran Maya dengan tenang. "Dia berbeda," pikir Raka dalam hati. "Arini bukan gadis yang gemar mencari perhatian, tapi justru sikap itulah yang membuat Raka semakin penasaran." Arini sendiri berusaha menjaga jarak. Ia takut semuanya hanya permainan belaka. Meski begitu, ia tidak bisa menutupi bahwa kehadiran Raka sedikit demi sedikit memberi warna dalam hidupnya yang suram. Seiring berjalannya waktu, Raka semakin sering datang.
Maya semakin gencar berusaha merebut hatinya, tapi setiap kali ia mencoba, justru keangkuhannya terlihat jelas. Raka pun semakin yakin bahwa yang ia cari bukan Maya, melainkan Arini. Semakin hari, hubungan Arini dan Raka terlihat semakin dekat. Mereka sering terlihat berbincang ringan, bahkan sesekali tertawa bersama. Hal itu membuat Maya semakin terbakar cemburu. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak karena kalah dari Arini yang selama ini ia rendahkan. Maya mulai menyusun rencana. Ia berpura-pura sakit hanya agar bisa menarik perhatian Raka. "Aku demam, Raka. Kamu bisa temani aku sebentar," ucapnya manja. Namun, Raka hanya menunjukkan kepedulian sewajarnya, lalu kembali mencari Arini. Maya merasa dipermalukan. Tak berhenti di situ, Maya bekerja sama dengan ibunya untuk menjatuhkan Arini. Mereka menyusun jebakan dengan mencuri perhiasan Ratna lalu meletakkannya di kamar Arini. Ketika perhiasan itu hilang, Ratna langsung menuduh Arini di depan semua orang. Raka berada di sana saat tuduhan itu dilontarkan. Hatinya guncang ketika melihat Arini yang ketakutan namun tetap tegar. "Kamu percaya aku atau mereka?" tanya Arini dengan suara bergetar. Namun Raka hanya terdiam, tidak mampu memberi jawaban. Diamnya Raka membuat Arini merasa dikhianati. Ia memilih mundur, tidak lagi ingin melibatkan diri. "Jika dia pun meragukanku, untuk apa aku bertahan?" pikirnya dengan perasaan hancur. Maya merasa menang. Untuk pertama kalinya, ia berhasil membuat Arini tersingkir. Namun, ia tidak tahu bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka merasa gelisah. Ada yang tidak masuk akal. Ia lalu meminta anak buahnya menyelidiki masalah perhiasan yang hilang. Dari kamera tersembunyi di rumah, akhirnya terlihat jelas bahwa Maya sendiri yang mengambil perhiasan tersebut dan menaruhnya di kamar Arini. Raka marah besar. Ia merasa bodoh karena sempat meragukan gadis yang tulus seperti Arini. Tanpa menunda waktu, ia menemui Arini untuk meminta maaf. "Aku salah. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya," katanya dengan nada penuh penyesalan. Arini menatapnya dengan mata berkaca. "Aku sudah terbiasa tidak dipercaya. Tapi sakit rasanya ketika orang yang kuanggap berbeda juga meragukanku." Kalimat itu membuat Raka semakin merasa bersalah. Namun, ketulusan Raka tidak bisa disangkal. Ia berusaha keras membuktikan bahwa dirinya sungguh menyesal. Perlahan, hati Arini mulai luluh. Meski begitu, ia masih menjaga jarak. Luka di hatinya tidak bisa sembuh secepat itu. Ratna dan Maya yang mengetahui bahwa rencana mereka terbongkar justru semakin panik. Mereka tidak menyerah, bahkan mencoba cara-cara lain untuk menjatuhkan Arini. Namun kini, Raka tidak lagi mudah diperdaya. Hari pertunangan Arini dan Raka tiba. Semua tamu berkumpul, dan suasana penuh kebahagiaan. Namun, Ratna dan Maya tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Mereka berniat merusak acara dengan menyebar fitnah terakhir kalinya. Tapi Raka sudah menyiapkan langkah. Di tengah acara, ia memutar rekaman yang menunjukkan semua kebusukan Ratna dan Maya, mulai dari fitnah, pencurian, hingga rencana jahat mereka. Semua orang terdiam, lalu gempar. Ayah Arini pun terpukul. Ia sadar selama ini dibutakan oleh sandiwara istrinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku sudah cukup. Mulai hari ini, kalian keluar dari rumahku." Ratna mencoba menangis dan membela diri, Maya pun pura-pura menyesal, tetapi tidak ada yang peduli lagi. Dengan rasa malu, mereka akhirnya pergi, membawa serta kebencian yang mereka tanam sendiri. Sementara itu, Arini untuk pertama kalinya melihat ayahnya menatapnya penuh penyesalan. Beberapa bulan kemudian, pernikahan Arini dan Raka digelar dengan suasana yang penuh haru. Tidak perlu pesta megah, yang penting adalah kebahagiaan yang tulus terpancar dari wajah mereka. Ayah Arini hadir, kali ini benar-benar sebagai seorang ayah yang ingin menebus semua kesalahannya. Arini akhirnya mendapatkan keluarga yang ia idamkan, sebuah rumah tangga yang penuh cinta dan kejujuran.
Semua luka masa lalu perlahan terobati oleh ketulusan Raka yang selalu berusaha membuatnya tersenyum. Sementara itu, Ratna dan Maya hidup dalam kesulitan setelah diusir. Semua keburukan mereka sudah tersebar luas, membuat keduanya kehilangan wibawa di mata orang lain. Mereka merasakan akibat dari iri dan kebencian yang selama ini mereka pelihara. Di hari pernikahannya, Arini menggenggam tangan Raka dengan erat. Aku dulu tersisih di rumahku sendiri. Tapi kini, aku dipilih oleh seseorang yang benar-benar melihatku. Raka menatapnya lembut, dan aku akan selalu memilihmu, Arini. Apapun yang terjadi, cerita pun ditutup dengan senyum bahagia keduanya, tanda bahwa cinta sejati selalu menang melawan iri, kebencian, dan kepalsuan. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh haru ini di Gemiteling. Arini telah membuktikan bahwa meski tersisih, ketegaran dan ketulusan hatinya membawanya pada kebahagiaan yang sejati. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kejujuran dan cinta akan selalu menang melawan kebencian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gemiteling, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Gemiteling.